Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novalaria dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pengorganisasian. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Aditya Apriana, NPM 10121239, C7 Manajemen. Saya Noval Arya Dwipa dari kelompok 4 akan mempresentasikan pengorganisasian. Arti pengorganisasian. Pengorganisasian adalah salah satu fungsi manajemen untuk mengkoordinasikan hubungan berbagai sistem kewenangan dan pertanggungjawaban tugas-tugas yang ada di dalam organisasi. Kewenangan, tugas-tugas, dan tanggung jawab tersebut kemudian diatur dalam suatu struktur organisasi. Mengapa pengorganisasian penting? Pengorganisasian penting karena mengatur pembagian tugas dan tanggung jawab dalam organisasi melalui struktur yang jelas, mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang ada di dalam organisasi, mengatur penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif, mengatur hubungan-hubungan formal yang terjadi dalam organisasi. Pengorganisasian perkebunan. Bisnis perkebunan adalah bisnis global, sehingga perilaku bisnis dan dinamika perubahan lingkungan mau tidak mau harus menyesuaikan dengan perkembangan global. Salah satu yang sangat berpengaruh terhadap bisnis tersebut adalah struktur organisasi. Guna terwujudnya struktur organisasi yang solid, diperlukan manajemen strategi untuk menentukan strategi dan arah yang digunakan perusahaan haruslah sesuai atau cocok. Manajemen perkebunan memiliki tujuan tertentu yang telah ditetapkan dalam program jangka panjang maupun jangka pendek. Tujuan tersebut harus dapat dijelaskan secara fisik dan didistribusikan pada setiap lini, pada setiap unit kerja, bahkan sampai kepada setiap individu. Tujuan tersebut hanya dapat tercapai dengan adanya pembagian kerja. Jika suatu saat strategi dirubah, maka perusahaan wajib untuk merubah atau menyesuaikan struktur organisasinya agar cocok dengan strategi yang baru. Struktur organisasi. Jenjang organisasi yakni tingkat-tingkat satuan organisasi yang di dalamnya terdapat pejabat, tugas serta wewenang tertentu menurut kedudukannya dari atas ke bawah dalam fungsi tertentu. Jenjang organisasi dapat dibedakan atas 3 macam, yaitu struktur organisasi pipi, struktur organisasi datar, dan struktur organisasi curam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Aditya Apriana, NPM 10121239, C7 Manajemen, akan melanjutkan presentasi dari Nopal. Strategi kerja. Strategi kerja yang diterapkan disesuaikan dengan situasi dan kondisi di unit kerja. Untuk keberhasilan dalam penerapan strategi kerja, pada umumnya dibutuhkan keterampilan teknik memberi perintah, pemantauan hasil kerja berupa umpan balik. Yang pertama, keterampilan. Keterampilan ada 3 keterampilan yang perlu dimiliki oleh asisten sebagai supervisor. Agar strategi kerja dalam proses manajemen berjalan dengan efektif, yaitu dibutuhkannya keterampilan teknis. Keterampilan teknis adalah pemahaman dan kecakapan melakukan aktivitas tertentu. Keterampilan ini meliputi pengetahuan dan pemahaman konsep, proses, dan metode suatu bidang tertentu. Keterampilan ini diperlukan untuk mengenali, menganalisis, dan memecahkan masalah dalam bidang tertentu. Kedua, ada keterampilan konseptual.
Keterampilan ini adalah pemahaman dan kecakapan dalam menilai atau melihat keterkaitan antar kegiatan dan antar unit, serta menilai dampak dari keputusannya terhadap organisasi secara keseluruhan. Yang ketiga, ada keterampilan sosial. Keterampilan ini kemampuan untuk berhubungan dan berinteraksi dengan orang lain. Kemampuan untuk mengekspresikan diri melalui tingkah laku dan ucapan sehingga dimengerti oleh orang lain. Kemampuan untuk memahami tingkah laku orang lain. 2. Pemberian perintah. Usaha agar orang lain mau dapat mengerjakan suatu tugas sesuai dengan apa yang diharapkan pemberi perintah. Beberapa hal yang penting diperhatikan agar pemberian perintah dapat efektif adalah: yang pertama, kesiapan penerima perintah. Karyawan yang terlibat harus terlatih, terampil, dan mampu secara fisik untuk melaksanakan apa yang diperintahkan. Hasil yang baik baru dapat dicapai bila pelaksanaan mau mengerjakan apa yang diperintahkan. Perintah harus dirumuskan secara jelas mengenai apa dan bila mana tugas tersebut harus dilaksanakan. Fakta di belakang suatu perintah. Dalam memberikan suatu perintah, tunjukkan atau diperlihatkan fakta-fakta atau kondisi yang menyebabkan perintah tersebut perlu dilaksanakan. Nyatakan hasil yang diharapkan. Sebaiknya, besaran tentang hasil yang diharapkan dapat ditentukan secara kuantitatif. Misalnya, dalam satuan waktu, jumlah, dan lain-lain. Tindak lanjut atau follow up. Memberikan perintah saja pada hakikatnya baru menyelesaikan separuh pekerjaan. Sesungguhnya yang lebih penting adalah separuh pekerjaan yang lain, yaitu mengikuti perkembangan pemberian perintah selanjutnya, yaitu apakah perintah dilaksanakan sesuai dengan apa yang diharapkan. Beberapa hal yang sering menghambat efektivitas pelaksanaan tugas karena terjadinya kesalahan dalam pemberian perintah. Pertama, bicara tidak tegas atau menggunakan kata-kata yang tidak sepenuhnya mendukung arti perintah tersebut. Kedua, susunan perintah tidak teratur dan sembarangan. Ketiga, terlalu cepat menganggap pelaksana sudah mengerti apa yang diharapkan dari dirinya. Padahal, pada kenyataannya mungkin pelaksana belum memahami tugas tersebut sepenuhnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Teddy. Yang ketiga, ada umpan balik. Seorang pemimpin dalam bekerja harus menjalankan fungsi pengendalian. Yang kedua, salah satu alat pengendalian terhadap tingkah laku bawahan adalah memberikan umpan balik. Ketiga, dalam mengambil tindakan terhadap bawahan atau karyawan, seorang pemimpin harus memeriksa terlebih dahulu apakah penyimpangan terjadi karena kekurangan pada karyawan atau karena hal-hal di luar kendali karyawan tersebut. Setiap penilaian perlu mempunyai dasar terhadap mana presentasi kerja dapat diukur atau dibandingkan. Umpan balik merupakan informasi yang diterima karyawan mengenai prestasi kerjanya. Umpan balik sifatnya adalah informal, sehari-hari diberikan untuk tugas tertentu serta mempunyai tujuan akhir untuk pengembangan pribadi. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam memberikan umpan balik. Yang pertama ada tujuan. Tujuan apa yang memberikan umpan balik harus diyakini benar-benar untuk kebaikan bawahan dan bukan untuk menghilangkan kejengkelan. Yang kedua ada umpan balik positif dan negatif. Selain untuk memberitahukan kekurangan bawahan, umpan balik dapat digunakan untuk hal-hal yang positif atau kekuatan atau kelebihannya dapat diperbaiki. Untuk umpan balik yang negatif, harus diketahui terlebih dahulu apakah kekurangan tersebut dapat diperbaiki atau tidak. Bila tidak dapat diperbaiki, umpan balik jangan diberikan. Siap menerima. Perlu dipikirkan, pemberian umpan balik tepat dengan mempertimbangkan keadaan emosional bawahan, atau tenang, gelisah, tergesa-gesa, marah,
dan sebagainya. Hubungan. Umpan balik akan lebih efektif bila pemberi dan penerima sudah mengenal cukup baik. Alternatif, ada kemungkinan bila seseorang menerima umpan balik yang negatif, ia akan menanyakan tindakan perbaikannya kepada pemberi umpan balik. Dalam hal ini, sebaiknya pemberi umpan balik sudah siap dengan beberapa alternatif yang mungkin dapat digunakan. Non-evaluatif. Non-evaluatif, pada umumnya tidak ada orang yang senang dinilai kekurangannya. Maka, umpan balik sebaiknya diberikan dalam bentuk yang non-evaluatif. Bila tidak mungkin, dapat juga memberikan terlebih dahulu umpan balik yang positif. Biasanya, orang akan lebih siap menerima umpan balik yang negatif setelah diberitahui mengenai hal-hal yang positif mengenai dirinya. Satu persatu. Janganlah memberikan umpan balik terlalu banyak pada suatu saat, karena hal ini hanya akan membingungkan dan mungkin mematahkan sesemangat seseorang. Kesempatan berdiskusi. Memberikan umpan yang baik yang positif maupun yang negatif, biasanya penerima menginginkan penjelasan lebih banyak, maka kita haruslah beri kesempatan untuk mereka. Sekian untuk kelompok kami, terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok ini, mohon maaf apabila ada banyak kesalahan, apalagi tidak bisa menggunakan Zoom meeting share screen. Mohon maaf karena kelompok kami tidak mempunyai laptop, jadi mohon untuk dipahami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.